Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok manajemen 1A, yaitu dari kelompok Ambassador. Nah, di sini saya sebagai ketua kelompok, saya sendiri Akhir Hidayat Wijayanto, dan anggota saya ada Adam Muhammad Fauzan dan Adetira Amelia. Di sini kami akan menyampaikan tentang ekonomi kreatif. Saya di sini akan membawakan 2 poin, yaitu pengertian dan perkembangan ekonomi kreatif. Apa sih ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif itu adalah sebuah bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Konsep dari ekonomi tersebut adalah mengedepankan sumber manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan untuk faktor utama dalam produksi. Jadi, ekonomi kreatif adalah ekonomi yang berbasis kreativitas dari sumber daya manusia, bisa dari pelaku entrepreneur, dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media untuk memblending atau mengendorse apa yang dia miliki untuk memperluas usahanya. Nah, di Indonesia juga, ekonomi kreatif mulai terdengar saat pemerintah mulai mencari atau meningkatkan daya saing produk nasional dalam menghadapi pasar global. Pemerintah telah melalui Departemen Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil atau UKM, serta didukung oleh Kadin. Kemudian, Indonesia membentuk tim Decide Forward pada 2006 sampai 2010 yang bertujuan untuk menempatkan produk Indonesia menjadi produk yang dapat diterima oleh internasional, namun tetap memiliki karakter nasional. Perkembangan ekonomi kreatif. Sebenarnya, industri kreatif sudah lama dikenal di Indonesia. Namun, dulu masih disebut dengan istilah ekonomi industri dan ekonomi informasi. Ekonomi kreatif muncul sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan berlanjut pada pemerintahan Jokowi Widodo pada masa ini. Selain itu, kemunculan industri di Indonesia juga dikarenakan mulai adanya masyarakat ekonomi ASEAN atau MIA yang sudah berkembang beberapa tahun lalu. Baik, saya akan menjelaskan atau menyebutkan 6 ciri dari ekonomi kreatif. Yang pertama, adanya beberapa unsur utama. Nah, unsur utama tersebut meliputi kreasi, keahlian, dan talenta yang memiliki nilai jual melalui penawaran kreasi intelektual. Nah, kreasi intelektual itu merupakan pemikiran yang kemudian dituangkan dalam sebuah karya. Ciri yang kedua yaitu produk yang dihasilkan merupakan barang dan jasa yang mempunyai siklus hidup yang singkat, margin yang tinggi. Jadi produk yang dihasilkan tersebut memiliki permintaan yang tinggi dan persentase yang rendah di pasar. Kemudian produknya beraneka ragam, jadi bukan hanya 1 atau 2 produk saja di lapangan, melainkan banyak sekali contoh usaha dari ekonomi kreatif yang kemudian persaingannya tinggi dan dapat ditiru oleh pelaku ekonomi-ekonomi yang lain. Untuk ciri yang ketiga yaitu kerjasama yang baik. Jadi harus memiliki kerjasama yang baik antar pihak yang terlibat dalam industri kreatif seperti kaum intelektual, dunia usaha, dan pemerintah. Jadi jangan sampai terjadi miskomunikasi yang akan menyebabkan permasalahan-permasalahan kecil yang kemudian permasalahan tersebut akan menjadi besar. Untuk ciri yang keempat merupakan berlandaskan pada ide atau gagasan. Ekonomi kreatif merupakan pemikiran atau gagasan dari si pelaku ekonomi tersebut. Boleh saja kita mencari referensi, tapi tidak menjiplak atau menjadi plagiat dari produk tersebut, melainkan kita harus berinovasi, menciptakan sesuatu yang baru. Untuk ciri yang kelima yaitu bersifat relatif. Jadi, ekonomi kreatif tersebut bisa diubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan zaman. Untuk ciri yang terakhir yang merupakan ciri yang keenam yaitu
pengembangan industri kreatif atau ekonomi kreatif tersebut tidak terbatas. Maksudnya, pengembangan tersebut nantinya bisa diterapkan dalam berbagai bidang usaha. Nah, untuk bidang usahanya nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya. Jadi, teman-teman yang ingin tahu apa saja bidang usaha ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, teman-teman wajib untuk terus tonton video ini sampai akhir. Sesuatu yang baik tentu saja akan memberikan manfaat. Nah, dalam kesempatan yang baik ini saya akan memaparkan 5 manfaat ekonomi kreatif bagi Indonesia. Yang pertama, terciptanya lapangan pekerjaan yang baru. Seorang yang tengah merintis atau menjalankan bisnisnya tentu saja membutuhkan bantuan orang lain untuk membangun bisnisnya tersebut. Nah, tentu saja hal tersebut memberikan manfaat dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru. Manfaat yang kedua yaitu menekan angka pengangguran. Dengan adanya ekonomi kreatif akan menekan angka pengangguran di Indonesia yang terbilang cukup tinggi karena kurangnya pemerataan pekerjaan dan padatnya penduduk di suatu daerah tertentu sehingga menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan. Yang ketiga yaitu menciptakan masyarakat yang kreatif. Ekonomi kreatif melatih dan menciptakan masyarakat yang kreatif dengan cara menuangkan ide atau gagasan yang mereka miliki pada sebuah karya yang tentunya karya tersebut akan memberikan feedback atau manfaat yang baik pula bagi mereka. Untuk manfaat yang keempat yaitu kompetisi dunia bisnis yang lebih sehat. Yang kelima, meningkatkan inovasi di berbagai sektor. Terdapat 10 contoh bidang usaha di dalam ekonomi kreatif. Yang pertama adalah advertising atau periklanan. Nah, di periklanan ini bisa jadikan sebuah ajang para pelaku usaha ekonomi kreatif. Nah, untuk periklanan juga tidak hanya pembuatan ide kreatif, tapi juga penggunaan strategi pemasaran yang tepat. Nah, untuk contoh yang kedua adalah arsitektur. Untuk arsitektur ini bukan hanya untuk membangun sebuah rumah, tetapi dalam ekonomi kreatif kali ini arsitektur bisa diartikan sebagai perencanaan, sebagai contohnya perencanaan sebuah kota atau pembangunan sebuah kota untuk mengembangkan kota tersebut. Contoh yang ketiga adalah pasar barang seni. Nah, pasar barang seni ini adalah dimana sebuah seni pastinya membutuhkan kreativitas yang tinggi, bukan? Salah satu contohnya adalah dari patung, lukisan, bahkan hingga musik. Contoh yang keempat adalah craft atau kerajinan. Nah, di sini para pengrajin bisa memasukkan konsep ekonomi kreatif dalam penjualannya. Meskipun dalam pembuatannya pengrajin hanya bisa membuat kerajinannya yang relatif sedikit, tapi bukan menjadi penghalang untuk para pengrajin memasukkan konsep ekonomi kreatif ke dalam bisnis. Untuk contoh yang kelima adalah desain. Nah, desain ini pastinya sangat membutuhkan orang-orang yang ahli dalam bidang desain. Nah, itu pasti memerlukan kreativitas dalam pembuatannya. Seperti contohnya terdapat desain produk, desain interior, dan desain grafis. Lalu contoh yang keenam adalah fashion. Nah, dalam fashion ini diperlukan orang-orang yang sangat berpikir inovatif dan kreatif dalam pembuatan desain bajunya. Contoh selanjutnya adalah musik. Nah, di sini para musisi dipastikan dan tentunya memiliki ide yang kreatif dan inovatif dalam pembuatan lagu. Contoh yang selanjutnya adalah game. Nah, di game ini para developer pasti dan tentunya memiliki ide dan yang kreatif dalam pembuatan game supaya terlihat menarik dan asik dimainkan. Nah, contoh yang kesembilan adalah televisi. Nah, dalam dunia pertelevisian pastinya sudah tidak asing akan adanya hiburan-hiburan dan sinetron-sinetron untuk mengisi kekosongan. Disitulah tugas para ekonomi kreatif untuk berpikir kreatif. Lalu contoh yang terakhir, yang ke-10 adalah video, film, dan fotografi. Di sini pasti diperlukan seorang yang berpikir kreatif dalam pembuatan. Kalau dalam video pasti seorang itu pintar dalam editing, dan untuk fotografi pun harus diperlukan juga dalam editing fotonya. Oke, sekian video presentasi dari kelompok Ambassador atau kelompok manajemen 1A
Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.